Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faria Penlia. Saya mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta dari Prodi D3 Radiologi semester 5. Nah, saya mahasiswa dari NIM 1810505008. Nah, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang fikih anti korupsi. Nah, apa sih korupsi? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu suatu tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Juga menyalahgunakan kewenangan, kemudian kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di Indonesia itu bagaimana sih korupsi itu ada tidak gitu? Ya pasti ada ya. Bahkan di Indonesia itu korupsi itu sudah hal yang biasa, bahkan sudah marak ya. Nah, korupsi yang terjadi di Indonesia itu sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, korupsi telah menghancurkan suatu perekonomian, kemudian sistem demokrasi, sistem hukum, sistem pemerintahan, bahkan sistem politik dan sistem tatanan sosial kemasyarakatan Indonesia. Kemudian di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini di Indonesia itu belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi, seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Maka kondisi ini jika tetap kita biarkan berlangsung, maka cepat atau lambatnya korupsi akan menghancurkan negeri Indonesia. Kemudian dalam pandangan Islam, korupsi itu dengan kata lain itu suap dalam bahasa Arab, yaitu ar-riswah, yang artinya sesuai berupa hadiah, kemudian komisi, pemberian, konsensi, dan lain sebagainya yang diberikan oleh penyuap yang dipertalikan antara dirinya dengan orang yang menerima suap dengan bantuan perantara untuk merekayasa sesuatu dalam rangka memperoleh sesuatu yang disepakati antara mereka yang terlibat. Nah, contohnya dalam pilkades terdapat dua calon kepala desa. Nah, yang pertama itu melakukan perbuatan licik nih. Jadi calon kepala desa yang satunya ini ia membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar masyarakat yang sudah dibagi-bagi uang akan memilih calon tersebut. Bisa dikategorikan merupakan tindakan pidana korupsi. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian perbuatan riswah itu hukumnya haram berdasarkan beberapa dalil berikut. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Quran Surah Al-Maidah ayat 5. Untuk faktor terjadinya korupsi itu terdapat dua, yaitu faktor internal, kemudian faktor eksternal. Nah, faktor internal itu muncul dari diri sendiri, seperti seseorang tersebut tidak merasa cukup yang ia punya, maka ia melakukan tindakan tersebut supaya cukup. Kemudian untuk faktor eksternal itu
muncul dari faktor politik, kemudian faktor hukum, faktor ekonomi itu. Nah, untuk dampak adanya perilaku korupsi itu berdampak buruk bagi suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Namun begitu, dalam negara yang maju, resiko terjadinya korupsi sangatlah kecil karena orang-orang yang hidup di negara maju mempunyai pandangan yang cukup krisis serta teknologi yang maju untuk mencegah tindakan korupsi. Selain itu, di negara maju, kesejahteraan individu senantiasa terjamin yang akan menghindarikan individu tersebut untuk melakukan hal-hal yang bersifatnya buruk, seperti halnya korupsi. Lalu untuk upaya pencegahan tindakan korupsi itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu penindakan kemudian pemberantasan. Tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Nah, oleh karena itu, tindaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, untuk keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Nah, mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif, mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin untuk pembahasan korupsi mungkin yang bisa saya sampaikan itu saja. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.